Kalau Dava itu dari dulu ya, dari kecil ya, kalau dari kecil kan senang ya ulang tahun anak-anak gitu ya. Dari dia menginjak dewasa, Dava itu nggak suka kalau pesta gitu. Jadi ulang tahun tuh dia nggak suka yang nggak bermanfaat. Kayaknya supportif banget gitu setiap ada acara selalu didukung orang-orang terkasih. Ya, alhamdulillah banyak yang support aku, banyak teman-teman yang sayang sama aku dan ya di sinilah kayak alhamdulillah mereka pada datang kan. Ini sampai fans-fans juga Kak mungkin Iya. menemani Kak Dava dari nol mungkin. Iya, beberapa tuh aku dari pertama kali premier sampai sekarang mereka hampir nggak pernah miss acara aku. Jadi itu juga bersyukur ya. Jadi kita makin semangat untuk berkarya. Untuk ya dunia entertainment kan tidak sepenuhnya mudah, tapi dengan dukungan dari mereka tuh jadi luar biasa. Hebat gak sih seorang anak Marini Zulmanis kayak Dava kayak dibalik nyokapnya doang kali gitu kayak ada ngasih beban sendiri Iya nggak? pasti ada, tapi kan juga banyak juga keberuntungan yang didapatkan. Jadi ya udah, menurut aku kalau keberuntungan dan opportunity kita memakai dengan hal yang positif, kenapa tidak? Akhir tahun ada tinggal liburan. Mungkin karena Indonesia lagi begini. Iya, sementara sih belum, tapi kita lihat nanti aja. Karena aku lagi persiapan buat maraton di Tokyo, jadi banyak latihan sambil juga mau syuting di Januari, jadi banyak latihan. Di Tokyo sendiri berapa kilo Kak? 42 insya Allah, Tokyo Marathon di bulan Maret 1, jadi pas puasa. Oke, makasih ya Kak, teman-teman. terakhir aku mau naikin versi terbaik seperti apa? Kira donor darah. Kenapa? Versi terbaik ala Kak Dava. Ya versi terbaik menurut aku kalau kita bisa mencoba menjadi manusia yang bermanfaat buat sekitar kita. Mungkin hari ini juga menjadi Iya. versi terbaik Kak Dava juga nggak sih? Ya Apalagi salah di- satunya aku bisa mengintroduce donor darah, introduce komunitas thalassemia. Senang banget dan juga ajak teman-teman makan-makan. Jadi semoga kedepannya banyak event yang aku bisa semangatin bareng dengan thalassemia. Kakak beberapa artis awam sama penyakit thalassemia ini, kamu sendiri mungkin introduce ke teman-teman bahwa thalassemia ini mungkin penyakit yang benar-benar nggak bisa disembuhkan. Iya, ya dari movement donor aku sih, mulai dari situ. Jadi orang aware dulu donornya, baru kayak oh thalassemia itu apa. Apalagi nggak bisa disembuhkan Kak. Sayangnya tidak bisa disembuhkan kan, makanya mereka butuh figur-figur seperti kita tuh yang membantu mempromosikan awarenessnya mereka agar mereka mendapatkan atensi lebih di pemerintah. Lebih bugar juga nggak sih kalau misalnya donor darah? Pasti, apalagi laki-laki ya, karena kan kita tidak ada menstruasi. Jadi dari dokter kita terpacu untuk memproduksi darah baru terus. Oke Kak, Kasih. closing. Terima kasih sudah menemani. Terima kasih teman-teman sudah menemani. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman udah mengikuti keseruan aku hari ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Masih. Thank you, Zapa. Tante, seperti apa 27 tahun Dava Wardana? Mungkin dulu masih kecil, sekarang udah Iya, alhamdulillah ya, kayaknya waktu berjalan begitu cepat. Kayaknya dulu baru ngeden-geden di Rumah Sakit Pondok Indah. Karena kan lahirnya kan normal kan, alhamdulillah lahirnya normal. Panjangnya itu 41 dan beratnya 3,8. Jadi ya itu nggak berasa 27 tahun yang lalu
cepet banget waktu berlalu. Melihat transformasi Dava sekarang menjadi aktor, pembisnis seperti apa sih Tante? Iya, ya kalau saya sih senang-senang aja ya. Saya sebagai orang tua mendukung apapun keinginan anak. Orang tua itu kan mendoakan dan mengarahkan. Dan lagi kan misalnya kayak Dava sekolahnya itu kan dia ambilnya bidang accounting and finance kan. Tapi dia kesininya dia terjun ke seperti ibunya gitu ke dunia entertain. Kalau saya sih mendukung semua karirnya, dan lagi kan memang Dava itu kayaknya backgroundnya entrepreneur ya, suka bisnis, suka apa ya seperti bapaknya kan, suka kakeknya juga gitu suka bisnis. Mungkin dari kecil diarahkan untuk jadi aktor nggak sih? Tante? Enggak, Dava dari kecil saya pernah tanya gitu ya, Dava mau jadi pemain ini enggak, film enggak lah, pulangnya malam terus gitu. Karena dia emaknya kan, makanya syuting dulu kan, pulang pagi ketemu pagi gitu ya. Sampai dia pernah komplain gitu, "Mah, kok mama kok pulangnya jam segini belum pulang-pulang gitu ya." Dulu kan suka nelpon gitu. Terus saya bilang ke kalau misalnya saya pulang pagi aja, saya tuh bisa loh. Saya tuh Dava kan berangkat sekolah tuh kan jam 7 pagi, jam 6 tuh udah harus mandi kan, jam 6 jam subuh. Nah, saya tuh misalnya pulang jam 4 pagi, saya tuh nggak tidur loh. Saya nggak tidur, saya nemenin dia sarapan, terus dia berangkat sekolah, anterin, baru saya tidur lagi. Jadi itu bertahun-tahun tuh kayak begitu loh. Kan mungkin saat Dava sendiri terjun jadi aktor, Tante sendiri kayak kaget nggak sih? Katanya dulu nggak mau jadi aktor, kok tiba-tiba jadi aktor gitu? Iya, ya. Ya tapi memang sih kan kita nggak tahu ya jalan hidup orang itu seperti apa. Kayak saya dulu, saya tuh pengennya jadi dokter. Saya tuh cita-cita jadi dokter. Seneng banget yang namanya science tuh, seneng banget gitu loh. Terus sekarang saya jadi udah entertain gitu loh. Terus kayak Dava backgroundnya finance. Terus dia terjun ke dunia entertain. Tapi saya lihat sih nggak apa-apa. Semua itu dalam kehidupan tuh apapun yang kita jalanin, tapi kita tahu arahannya, kita juga tahu bagaimana mencari rezekinya di situ. Itu sebenarnya nggak perlu. Jadi kita bisa tahu lah formulasi mencari cuan itu seperti apa. Nah, tapi hari ini ulang tahun Dava beda dari sebelumnya nih. Seperti apa sih Tante? Mungkin dia berbagi juga. Iya. Saudara thalassemia. Kalau Dava itu dari dulu ya, dari kecil ya. Kalau dari kecil kan senang ya ulang tahun anak-anak gitu ya. Dari dia menginjak dewasa, Dava itu nggak suka kalau pesta gitu loh. Jadi ulang tahun tuh dia nggak suka yang nggak bermanfaat. Tahun yang berapa tahun dia tuh ulang tahun di tempat panti asuhan. Nah, terus dia menggunting rambut anak-anak panti asuhan gitu. Terus dia bercerita. Terus tahun ini karena ada pembukaannya padel backyard gitu ya, Dava berserta teman-temannya, dia mengundang teman-temannya untuk donor darah. Dan saya pun baru tahu keadaan thalassemia itu dari Dava. Mah, ternyata di Indonesia itu banyak sekali loh manusia-manusia yang membutuhkan darah, donor darah gitu. Oh iya, itu namanya thalassemia. Jadi mereka itu mencari darah kadang tuh 2 minggu sekali mereka harus transfusi darah gitu loh. Oh, jadi saya aja sendiri nggak awam gitu loh. Jadi Dava itu dia mengedukasikan teman-temannya untuk rajin berdonor darah. Dava sendiri mungkin udah rutin banget donor darah. Udah dapat piagam, malah dia udah dapat penghargaan rutin. Berarti memang kegiatan